faktanya terbukti dan ada menyangkut ke beliau, kita tidak akan membiarkan ini. Yang penting penyidik dan ada fakta, saya akan tindak lanjuti. Kemudian yang kedua, apakah ini merupakan hasil daripada ekskurs, Pak? Ya. Ini kemarin kan sudah berekspos, kemudian hari ini, sebenarnya kemarin kita mendapat hasil perhitungan kerugian negara. Ya, rata-rata dari ini ya, dari Kemenko, dari Bakti rata-rata ya. Semua yang kita periksa semua dari Bakti dan Kemenko. Sudah ada dari swasta belum kita lakukan pemeriksaan. Juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP, ya, yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, ya, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Ya. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitek. Seperti disampaikan tadi, ada beberapa adendum perpanjangan yang juga menjadi target pemeriksaan kita sesuai dengan hasil telah BPKP. Ya, apa saja yang ditemukan oleh teman-teman BPKP ada 3 garis besar. Yang pertama, dalam hal studi kelayakan dan perencanaan yang tidak sesuai dengan semestinya. Ya. Yang kedua, terkait dengan markup pembelian barang-barang. Ya. Yang ketiga, terkait dengan pembayaran yang belum terselesaikan. Artinya ada yang sesuatu yang fiktif juga dibayarkan di sini seperti itu. Viral, proyek BTS Kominfo melibatkan Hasto hingga suami Puan. Dikutip dari sumbawanews.com Jakarta, ditetapkannya mantan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyediaan infrastruktur bus transceiver stasiun BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai 2022 menjadi bola liar terkait siapa saja yang diduga terlibat dalam mega korupsi ini. Beberapa nama pejabat dan orang penting yang ada dalam kabinet Jokowi beredar melalui sosial media Senin 22 Mei 2023 pagi ini. Dalam narasi WhatsApp yang diperoleh sumbawanews.com yang belum terkonfirmasi dari beberapa WAG, tergambar sebuah grafis dengan judul "Para Capres di Pusaran Korupsi 8,3 triliun BTS 3T Bakti". Di dalam grafis tersebut tergambar 3 capres berwarna hitam dan 3 parpol berwarna merah yang diduga terlibat dalam korupsi BTS ini. Di bawah gambar 3 parpol terdapat 3 nama dengan inisial JGP untuk parpol 1, HPS untuk parpol 2, dan TRG untuk parpol 3. Di luar grafis tersebut juga terdapat narasi yang tertulis proyek BTS Menkominfo. Di bawahnya ada subkontrak anaknya Pratikno Menseknek, ada Hasto juga. 2. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, perusahaannya yang menjadi vendor tower dan BTS. 3. Happy Hapsoro, suami Puan Maharani, perusahaannya yang menjadi vendor panel surya. Keren jaringan korupsi ini. Hingga berita ini di-online-kan, belum ada pihak yang bersedia dikonfirmasi terkait grafis dan narasi yang beredar luas via WAG tersebut. Mungkin narsum narik Muslim Arbi. Coba searching di Google, jangan-jangan Muslim Arbi sudah buat pernyataan. Jelas aktivis Hatta Taliwang via WhatsApp kepada sumbawanews.com. Ditetapkannya mantan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyediaan infrastruktur bus transceiver stasiun BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai 2022 menjadi bola liar terkait siapa saja yang diduga terlibat dalam mega korupsi ini. Beberapa nama pejabat dan orang penting yang ada dalam kabinet Jokowi beredar melalui sosial media Senin 22 Mei 2023 pagi ini.